Nyadran versus Tusong, tradisi dua negara beda benua. Indonesia dan Prancis terletak di benua berbeda yang berjarak ribuan kilometer. Jika Indonesia dikenal sebagai negara oriental, Prancis merupakan negara oksidental. Kedua negara memiliki budayanya sendiri yang mencerminkan karakteristik masing-masing negara. Meskipun begitu, terdapat kemungkinan ditemukannya praktik budaya serupa yang dilakukan baik di Indonesia maupun di Prancis. Salah satu tradisi yang dapat ditemukan di kedua negara adalah tradisi mengingat leluhur. Tradisi ini di Indonesia dikenal dengan nyadran, sedangkan di Prancis terdapat tradisi Toussaint. Nyadran merupakan tradisi tahunan yang dilakukan saat bulan Sya'ban atau Ruah, yang jatuh tepat sebelum bulan Ramadan. Banyak dilakukan di berbagai daerah di Jawa. Seseorang yang memiliki orang tua yang sudah meninggal melakukan nyadran dengan membersihkan makam dan berkirim doa, mempersiapkan makanan, dan mengantarnya ke saudara dan tetangga, serta kenduri bersama. Sebelum pelaksanaan nyadran, perlu mempersiapkan ubo rampe, yakni perlengkapan yang digunakan yang perlu dijaga pada malam sebelum nyadran dilakukan, yang terdiri dari tumpeng, bubur pitung warna, jajan pasar, apem, ketan, pisang raja, dan ingkung. Ada kalanya di beberapa daerah terdapat sego golong dan serundeng. Masing-masing ubo rampe memiliki makna filosofis. Tumpeng dengan bentuknya yang menjulang ke atas beserta lauk pauk dan urap yang mengelilinginya merepresentasikan hubungan manusia dengan Tuhan. Tumpeng bisa berupa nasi kuning atau nasi putih. Nasi kuning bermakna kemakmuran, harapan agar mendapatkan rezeki yang melimpah. Sedangkan nasi putih merepresentasikan niat dan hati ikhlas bersih. Bubur pitung warna dan jajanan pasar merupakan representasi keberagaman masyarakat yang berkumpul menjadi satu dalam tali silaturahmi, kerukunan, dan kekompakan. Apem adalah kue tradisional yang berbahan dasar tepung beras yang diberi santan dan gula. Istilah apem berasal dari bahasa Arab afwan yang memiliki arti meminta maaf. Jadi digunakannya apem dalam tradisi ini memiliki makna manusia yang bertaubat dan memohon ampunan kepada Allah. Tujuan nyadran adalah untuk memohon ampunan kepada Sang Pencipta, terutama untuk bagi kedua orang tua dan leluhur lainnya. Selain itu, terselip juga tujuan memohon ampunan untuk mereka yang masih hidup. Ketan dalam masyarakat Jawa merupakan jarwo doso dari ngeraketke ikatan atau merekatkan ikatan. Dimasukkannya ketan sebagai uba rampe nyadran dimaknai sebagai simbol perekat tali persaudaraan. Ketika nyadran, sanak saudara yang berada jauh dari rumah sengaja kembali untuk ikut berpartisipasi dalam tradisi ini. Pisang raja dipilih karena mencerminkan tujuan hidup dan harapan masyarakat, yakni ingin sukses. Pisang merupakan tanaman yang dapat hidup dimanapun dan dalam kondisi apapun. Jadi, masyarakat berharap untuk dapat kuat dan bertahan melampaui cobaan hidup, dengan harapan akan memperoleh hasil positif dari usaha bertahan tersebut. Pisang raja meskipun kulitnya sudah mulai menghitam, tetapi dalamnya masih bagus dan masih bisa dikonsumsi. Hal ini mencerminkan seseorang meskipun dari luar diterpa badai masalah, di dalamnya selalu tegar dan kuat. Ayam ingkung adalah ayam jago yang dibentuk menyerupai orang sujud, dengan kaki ditekuk dan kepala menunduk. Posisi ayam ingkung ini merupakan perwujudan orang sedang beribadah dengan khusyuk. Ingkung juga melambangkan penyerahan diri dan kepasrahan kepada Tuhan. Sego golong adalah nasi putih yang dibentuk bulat dan dibungkus dengan daun pisang. Proses membulatkan nasi bertujuan agar nasi ini merekat, tidak mudah retak dan tidak terpisah. Dihadirkannya sego golong sebagai uba rampe nyadran menyimbolkan bahwa manusia terdiri dari banyak golongan tetapi tetap menyatu. Jika semua uba rampe sudah disiapkan, proses selanjutnya adalah pelaksanaan nyadran, yang secara umum meliputi tahlilan, nyekar atau tabur bunga di makam, bersih-bersih makam, dan doa bersama. Semua aktivitas ini dilakukan untuk mencapai tujuan nyadran. Sementara itu di Prancis, masyarakat Prancis mengenal adanya tradisi Toussaint, yang merupakan salah satu perayaan agamis umat Nasrani. Dikenal juga sebagai Hari Para Santo atau Orang Suci, Jour des Saints.
Tradisi ini dilaksanakan setiap pekan pertama bulan November. Tujuan utama dari Tusang adalah untuk memberikan penghormatan kepada orang yang sudah meninggal. Tradisi ini awalnya merupakan perayaan keagamaan yang dilakukan oleh Gereja Katolik untuk menghormati semua orang suci. Adapun perayaan Tusang lebih sederhana daripada Nyadran. Meskipun ada tujuan yang sama dari dua perayaan ini, yakni untuk menghormati leluhur yang sudah meninggal, dalam praktiknya aktivitas yang dilakukan dalam Tusang tidak sebanyak dalam Nyadran. Aktivitas utama yang dilakukan adalah pergi ke gereja untuk melakukan misa pada malam tanggal 31 Oktober, mengunjungi makam, dan meletakkan karangan bunga di makam. Di beberapa daerah pedesaan Prancis, kebiasaan pemberkatan makam masih ada. Pemuka agama memimpin masyarakat untuk pergi ke makam setelah misa. Kemudian memerciki makam itu dengan air suci untuk mengenang peristiwa pembaptisan orang yang sudah meninggal itu. Ritual Tusang membutuhkan persiapan dan pengaturan makam, yang di dalamnya terdapat benda-benda syarat dengan makna dan fungsi sakralnya, seperti nisan dan salib Yobel. Seperti halnya Nyadran, terdapat makna filosofis dalam pelaksanaan Tusang. Bunga baru yang diletakkan di makam merupakan tanda kesetiaan akan ingatan pada orang mati. Pembersihan makam diibaratkan sebagai proses pencucian dan mandinya orang mati, yang memiliki makna penyucian untuk memungkinkan akses ke kehidupan abadi. Ritual sakral yang dilakukan adalah mengangkat kuburan. Jiwa-jiwa yang berada di alam lain terkadang perlu mendapatkan perhatian dari sanak keluarga yang masih hidup. Terdapat mitos yang berkembang jika jiwa tersebut dapat kembali menghantui mereka yang hidup dalam berbagai bentuk. Menyalakan lilin yang merupakan ritus pendamaian, membawa cahaya dengan harapan terciptanya kebangkitan jiwa-jiwa di api penyucian. Terdapat fungsi utama yang disamarkan dalam kegiatan ini, yakni meminta rahmat kepada Tuhan. Perayaan Tusang identik dengan bunga krisan, Chrysanthemum. Secara tradisi, mayoritas orang Prancis memelihara makam pada 1 November. Bulan November di Prancis merupakan dimulainya musim dingin, sehingga tidak terdapat banyak bunga yang mekar di musim dingin. Krisan termasuk tanaman yang berbunga di akhir tahun dan menjadi tanaman tahunan yang tahan terhadap embun beku. Di Eropa, krisan menjadi simbol duka, melankolis, dan nostalgia. Mari kita lihat perbandingan elemen budaya di kedua tradisi ini. Pengaruh kepercayaan. Pada Nyadran, pengaruh kepercayaannya adalah animisme, dinamisme, Hindu, Buddha, dan Islam. Sedangkan pada Tusang, pengaruh kepercayaannya ialah Katolik. Pada pelaksanaannya, Nyadran dilakukan secara komunal, sedangkan Tusang dilakukan secara individu. Waktu pelaksanaan Nyadran dilakukan pada bulan Sya'ban atau Ruah, sedangkan Tusang dilakukan pada pekan pertama November. Tujuan dalam Nyadran yaitu mengingat dan menghormati leluhur, mendoakan dan memohonkan ampun untuk leluhur, bersyukur akan nikmat Tuhan, mengingatkan kematian, memberikan sarana wisata. Sedangkan pada Tusang, mengingat dan menghormati leluhur, menebus dosa dan kehilafan atau kelalaian karena telah melupakan para orang suci, dan untuk memfasilitasi permohonan manusia agar dikabulkan oleh Tuhan. Dalam aktivitasnya, Nyadran ialah tahlilan dan selamatan, pergi ke makam, nyekar, bersih-bersih makam, tabur bunga, dan yang terakhir ialah doa. Sedangkan pada Tusang, melakukan misa, mengunjungi makam, meletakkan karangan bunga. Lalu, artefak yang dipakai pada Nyadran ialah hidangan khas seperti tumpeng, ingkung, apem, ketan, kolak, dan sego golong. Lalu ada kembang setaman yang ditabur. Sedangkan pada Tusang, buket bunga krisan dan lilin. Dalam Nyadran dan Tusang, perbedaan yang jelas terlihat adalah akar dari tradisi ini yang berasal dari timur dan barat.
Akan tetapi, jika dikaji lebih lanjut, pada dasarnya nyadran dan tusang memiliki kesamaan tujuan, yakni usaha untuk mengingat leluhur yang sudah tiada. Melalui kedua tradisi ini, mereka yang memiliki keluarga yang sudah meninggal mengadakan ritual untuk mengingat leluhur. Aktivitas yang dilakukan di dalam kedua tradisi juga memiliki kesamaan, seperti mengunjungi makam leluhur, meletakkan bunga di makam, dan berdoa. Terdapat perbedaan tujuan di nyadran yang tidak ditemukan dalam tradisi tusang, yakni agar ketika mendoakan leluhur yang sudah meninggal, orang yang masih hidup juga mengingat akan kematian mereka sendiri yang akan datang suatu hari nanti. Jadi, untuk menanamkan bahwa manusia tidak akan kekal abadi. Nah, dari penjelasan tadi dapat kita simpulkan bahwa meskipun Indonesia dan Prancis adalah negara yang berbeda bahasa dan budaya, ternyata memiliki kesamaan tradisi mengingat leluhur. Jadi, kita tidak boleh langsung memandang yang lain berbeda dari kita sebelum mencari tahu kebenarannya.